itu memberikan kami sejumlah cek yang mana cek tersebut setelah dicoba dicairkan ternyata tidak ada isinya. Nah, itu yang tadi bertanyakan sama teman media mengenai ada keuntungan dan seterusnya. Tapi kami fokus pada kerugian yang kami alami dan uang yang telah kami serahkan kepada yang bersangkutan. Cek kosong itu nominalnya berapa, Bang? Cek kosong itu yang nominalnya sejumlah ya 4 sekian. Iya. 4 miliar. 4,4 apa? Ada cek nomor sekian-sekian 350, ada 350 dan 3850. Yang kesemuanya itu blok. Waduh, ternyata Ruben Onsu belum bisa melunasi pembayaran kepada kliennya yang dinilai katanya sih menipu. Tapi kan di sini itikadnya Ruben Onsu tuh dia bertanggung jawab, tapi ternyata ceknya kosong. Jadi gimana nih? Sampai ada yang menyimpulkan, netizen bilang, ya kenapa nggak lagi kasih nafkah kepada kedua putrinya? Bisa jadi karena Ruben Onsu banyak kendala di keuangannya nih. Salah satunya dijadikan tersangka penipuan hampir 4,5 miliar ya, yang tadinya 3,5 miliar. Nah, akhirnya si pengacara lawannya angkat bicara di kasus Ruben Onsu selain hak asuh anak. Nah, lanjut di channel Suarati Sang Istri kita bahas sampai tuntas, di mana Bu Hakim yang di kasus hak asuhnya Ruben Onsu yang lagi diupayakan katanya sih nggak ngaruh ya, tapi pasti ini secara psikologi kedua putrinya nggak mau dong kalau sampai ternyata dia tinggal sama ayahnya yang dinyatakan tersangka. Ya sebenarnya masih diduga, bukan tersangka yang udah ketuk palu ya. Dengar langsung dari Bu Hakim ya. Nah, kita tidak mengomentari masalah hukumnya, ya, tidak mengomentari masalah hukumnya selama kuasa hukumnya, penasihat kuasa hukumnya hadir di persidangan, majelis hakim akan melaksanakan persidangan sebagaimana mestinya. Itu dia. Berarti bakal tetap berjalan ya, Bu? Sebagaimana mestinya dengan hadirnya kuasa hukum dari Ruben Onsu punya dua kasus berbeda. Di satu sisi hak asuh anaknya, di satu sisi dia harus beritikat baik melunasi yang tadinya investasi senilai 3,5 miliar sampai nambah menjadi 4,5 miliar ya. Ruben Onsu kayak ini di proses ujiannya nggak henti-hentinya deh. Di satu sisi dia mungkin gimana caranya menang di hak asuh anak, tapi dia juga harus melunasi nominal yang nggak kecil nominalnya. Sampai di sini juga pastinya netizen berkomentar ya, anak masih di bawah umur, pastinya biasanya ke ibunya. Sudah tidak dinafkahin dari tahun lalu ternyata Ruben Onsu. Ya itulah mungkin kenapa dia minta audit. Terus masalah kesehatan juga sama masalah hukum yang Bu Hakim ini tuh apa bisa hamil asuh anak. Netizen jadi meragukan kalau Ruben Onsu tuh udahlah kalau untuk hak asuh anak diabaikan dulu aja, yang penting hutangnya dibereskan ya. Nanti kalau sudah finansialnya benar-benar pulih, pasti kedua putrinya akan kembali ke Ruben Onsu untuk tinggal bareng atau bertemunya lebih leluasa ya. Tapi emang Sarwendanya emang keterlaluan kemarin-kemarin di kondisi mempersulit ketemu kedua putrinya. Nah, lanjut ke pengacara yang tadi bilang korban penipuan akui Ruben Onsu sempat janjikan pelunasan dalam waktu 4 bulan, tapi mungkin meleset dan ternyata diberikan cek kosong yang tadi sudah dibahas. Kita lanjut di sini. Jadi terima kasih teman-teman media. Pada waktunya akhirnya saya bisa bertemu dengan kalian semua. Awalnya laporan polisi yang kami buat itu pada tanggal 22 Agustus 2025. Yang mana laporan polisi tersebut adalah bentuk upaya hukum sebagai ultimum remedium, yaitu kami sudah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara non pidana, tetapi kami melihat tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan. Dalam upaya penyelidikan, kami sudah dilakukan fasilitasi oleh penyidik untuk melakukan mediasi,
yang mana pada waktu itu terjadi di bulan Januari 2026, yang mana pada saat itu disampaikan bahwa akan menyelesaikan dengan meminta waktu selama 4 bulan. Di sini Ruben Onsu terlihat sedang live ya, dan berita pemanggilan Ruben Onsu juga hari ini tuh katanya ke polisi hoax, dan Ruben Onsu ternyata hanya berangkat syuting ke Brownies. Tapi netizen lagi-lagi pasti ngomporin, itu mah dia ngelak aja nggak bisa hadir kan. Netizen tuh pasti ada yang pro dan kontra. Pokoknya nih harus kuat-kuat lah dari sisi Ruben Onsu ngadepin 2 kasus sekaligus di tahun yang sama. Harusnya sih salah satu dulu deh, hak asuh anak sebaiknya dia ngalah lah gitu kan. Upayakan aja dulu bisa memberi sebisanya, terserah Sarwena mau komentar apa, tapi yang untuk hutang piutang ini, walaupun katanya ini tuh Ruben Onsu juga uangnya nggak dimakan sama Ruben Onsu langsung, tapi dia yang harus tanggung jawab. Dan ya udah, Ruben Onsu akhirnya pasang badan di kasus nominal hampir 4,5 miliar. Ya ujian lagi-lagi buat Ruben Onsu ya. Tapi di sini Ruben Onsu komentar kalau dia nggak bisa jatuh, kau masih bisa main di sosmed. Begitulah kalau sekolah pakai sumbangan RT. Belajarnya yang benar, tersangka bukan terdakwa. Paham? Dan semuanya sudah diselesaikan, semua dengan cara baik-baik gitu. Jangan terlalu banyak ngoceh membela. Ntar kita tampilin lagi buktinya, transfer kemana, bilangnya membuka aib. Begitu. Masih Gusti. Bilangnya ungkit-ungkit, betul. Kalau nggak dibahas, gue diem dia kan. Justru kan terjadinya semua ini karena kebanyakan diem. Jadi sekarang giliran setiap tingkahnya di kantor begitu. Nah, lu jawab itu pertanyaan netizen yang belum lu jawab, ya nggak? Jadi begitu. Sekian dari ya tunggu aja deh update selanjutnya di kasus Ruben Onsu, apakah dia benar-benar tersangka atau masih dugaan ya. Dan Sarwenda tuh kalau bisa cobalah melunak ya demi anak-anak gitu kan, supaya Ruben Onsu juga semangat untuk finansialnya lebih baik. Toh itu juga nanti finansialnya kan buat kedua putrinya, masih buat masa depan jangka panjang. Coba di komen di channel Surati Sang Istri ya. Makasih, bye.